Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanahu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan motivasi terhadap hambanya, baik terkait dengan amal-amal soleh yang dilakukan atau upaya-upaya Allah melarang hamba-hambanya untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi dengan curahan kasih sayang Allah dan di antara rahmatnya Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah akan juga memberikan ampunan kepada hambanya terkait dengan amal yang dilakukan. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin pada dasarnya ketika mendapatkan kenikmatan kemudian bisa beramal saleh, dengan kenikmatan itu maka itu bagian dari kebaikan. Yang kebaikan juga akan berefek terhadap dirinya, apakah itu terkait dengan pahala dari Allah atau juga ampunan. Begitu pula di saat Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka pada dasarnya di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang diberikan oleh Allah dari ujian itu dalam rangka mungkin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, atau juga itu sebagai peringatan terhadap kita, atau mungkin juga sebagai akibat dari perbuatan manusia yang secara umum dilakukan, yang kemudian efeknya tidak hanya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, atau orang-orang yang sebenarnya tidak ikut andil, tidak ikut berbuat kesalahan, tidak ikut berbuat kezaliman, tapi karena perbuatan seseorang, perbuatan mungkin individu atau perbuatan oknum, maka orang lain pun juga akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan beban kepada kita, baik itu berupa kewajiban yang asasi yang harus kita tunaikan, atau bentuk-bentuk yang itu sifatnya anjuran, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka padanya ada tiga hal yang akan kita peroleh. Ada tiga hal yang kita peroleh. Islam itu pada dasarnya memberikan seluruh atensinya, empatinya kepada orang-orang yang beramal saleh. Yang pertama, jemaah sekalian, ada amal saleh yang kita kerjakan, yang dengan amal saleh itu Allah memberikan ajrun azim, memberikan balasan yang berupa pahala yang besar, yang kemudian pahala yang besar itu dengan kalimat ajrun atau dengan kalimat jannah, surga. Misalkan dalam Ramadan, kita sudah hafal hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah terhadap amal soleh kita yang berupa ampunan. Kalau pahala yang lain nanti ada ajrun, ada juga jannah. Yang berikutnya Allah akan membalas dengan ampunan, baik itu ampunan yang besar atau Allah akan yukaffiru wal khataya, menutup kesalahan-kesalahan kita dan menutup dosa-dosa kita. Kalau tadi disebutkan ghufira lahu, berarti Allah mengampuni kita dan Allah menutup kesalahan kita. Nah, bagi orang-orang mukmin itu adalah keistimewaan yang besar.
Sebetulnya standarnya mudah. Asal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu dalam lisan kita, asal standar lisan dengan hati sepadan, hubungan antara lisan dengan hati sama dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau dalam persaksian kita mungkin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti satu konsekuensi bahwa dirinya akan dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dalam tataran orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, maka seluruh kesalahannya sebelum dia Islam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang aslinya Islam, dia menjadi orang musyrik dan menjadi murtad, maka seluruh kebaikannya pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kan ringan. Ya. Maka kemudian di dalam hadisnya Barok bin Azib ini, ya, ketika dalam sebuah perjalanan Rasul memberikan gambaran, Rasul memberikan wejangan bahwasanya kalimat tauhid yang sering disebut kalimat la ilaha illallah atau kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat syahadatain yang berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di situ adalah dalil hujjah yang akan nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup dalam hadis itu dengan kalimat adalah hada yasirun wajib abid. Orang yang mengucapkan kalimat itu sederhana secara lisan. Hal ini juga ketika dalam praktek bagaimana kawanan perang itu, Islam menetapkan aturan sebagaimana Rasul menetapkan aturan terhadap kawanan perang. Disampaikan kepada mereka suruh milik masuk Islam berarti darahnya dilindungi, hartanya dilindungi. Ya. Kalau dia tetap dalam kekufuran, selain mungkin dia akan membayar jizyah, menjadi tukar kawan. Nah ini dia maksudnya prinsip-prinsip Islam itu sebenarnya adalah mudah, ya, tapi kadang-kadang sesuatu itu muncul yang sebenarnya sudah paten, kadang-kadang tidak menjadi paten, bahkan itu menjadi subhan. Beberapa hari ini atau dua hari ini menjadi hal yang sangat normal. Orang mensikapi sesuatu itu anggap aneh. Terlepas itu tabayun, bagaimana tabayunnya dan bagaimana penjelasannya. Kalau seseorang tidak mengakui satu dari arkanul Islam, pada dasarnya sudah pada tataran kekufuran. Ya. Kita tidak mengakui ayat Al-Quran sebagian saja sudah bagian dari kekufuran. Kalau kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang sejatinya bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran, apa yang di dalam hadis, berarti pada dasarnya dia menolak apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang tertuang dari ayat-ayat tertuang dalam ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran, atau mungkin dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua ya Mas kalian, ada seseorang kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin yang dibaca oleh Ustaz di hari Ahad itu, ketika babnya sudah jauh di bab Taubah. Ada orang yang sebenarnya dosanya besar, ya, yang dalam hadis itu disebutkan orang ini sudah membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada seseorang, anggap saja itu rahib, anggap saja itu adalah tokoh atau kiai yang memang itu dikisahkan oleh Rasul terkait dengan kaum Bani Israel. Mereka membunuh. Setelah disampaikan apakah saya telah membunuh 99 orang itu ada harapan masuk surga atau diampuni oleh Allah? Jawabnya tidak. Jawaban yang betul-betul sederhana, tapi kok efeknya bukan hanya wilayah dirinya,
Tapi itu sudah mengganggu konsekuensi wilayahnya Allah yang Maha Pengampun. Karena yang berhak mengampuni Allah, yang berhak memaafkan terkait kesalahan seseorang yang berupa dosa dengan Allah ya Allah. Manusia tidak punya hak untuk menetapkan. Maka meskipun dia jawab bahwa dia tidak akan masuk surga, dia tidak akan diampuni oleh Allah, jawaban itu melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Maka dibunuhlah sekalian. Ya dihitung genap 100. Kalau hitungan matematika ya mas saya, orang bunuh 100 itu enggak geng yang top gitu. Bunuh satu aja ini ibarat membunuh manusia seluruhnya. Qatalahu jami'an. Ini bunuh 100. Secara logika matematika, ya, itu kayaknya tidak ada maaf bagimu gitu. Tapi kemudian datang lagi kepada seseorang yang diberi nasihat, karena Allah itu Maha Pengampun, tidaklah kamu ke suatu tempat. Tidaklah kamu menuju ke suatu tempat, di sanalah kamu akan bisa bertobat, di sanalah kamu akan bisa memperbaiki perbuatan. Qadarullah, takdirnya Allah, belum sampai di tempat di mana yang ditunjukkan, ternyata takdirnya Allah mendahulunya. Maka dia belum sampai di suatu tempat yang kemudian itu sudah wafat. Ibarat berangkat dari Surabaya sudah mau nyebangi Masjid Manarul untuk tobat, untuk bermunajat kepada Allah, merubah dirinya. Ternyata sampai di Porong meninggal. Ya, kalau dianggap itu belum terlalu jauh, ya masih Sidoarjo. Ternyata kalau itu tidak catatan amal, ya enggak ada apa. Catatan dosanya banyak dibanding dia beramalnya. Mungkin masih berangkat, tapi ternyata dia di situ agak dianggap aneh karena apa? Malaikat itu kemudian bertengkar, kan bertengkarlah. Kalau bertengkar itu jelek, malaikat tidak pernah bertengkar. Ya, malaikat itu ini dicatat bagaimana? Yang mencatat kejelekan itu sudah jelas membunuh 100 orang. Yang akan mencatat kebaikan nggak bisa, ini kan sudah mau berubah. Berarti niatnya baik dapat 1. Nah, di hadis itu kemudian Allah menurunkan malaikat yang kemudian menghakimi mereka. Menghakimi maksudnya apa? Kenapa sih kamu meninggal-ninggalan? Ya. Ini mau nyantat banyak, ya masih niat, belum sampai tujuan. Padahal kalau orang sudah niat, itu dicatat oleh Allah 1. Niat berbuat baik itu dicatat 1. Niat berbuat dosa nggak dicatat. Ketika mau berbuat kebaikan sudah 1. Ketika dia berangkat menunaikan kebaikan itu sudah 10. Apalagi di bulan Ramadan, yudhaifu liman yasha, mau dilipatkan berapapun urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kemudian malaikat itu segini aja. Yang disebutkan di hadis itu, malaikat ini memang sebagai manusia. Miskin aja, kamu nggak usah repot-repot. Ya, hitung jaraknya, mana yang lebih dekat ke tempat tujuan, atau dekat dia dari berangkatnya. Ternyata dalam hadis itu kemudian Allah mendekatkan jarak itu. Kenapa ya Mas? Karena Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, yang hambanya berbuat kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', kita ini keturunan Bani Adam itu jelas banyak salahnya. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat. Ini contoh ya, contoh ringan ya Mas. Nah, Ramadan ini kan pintu surga dibuka. Ya.
Bila jalan Ramadan ketika abwaabul jannah, pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya kepada kita kaum muslimin, maka tentunya mari kita berusaha beramal yang amal soleh itu pada dasarnya akan diberi balasan oleh Allah yang berupa pahala. Yang kedua juga diberi balasan dalam bentuk surga, ada yang balasan dalam bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilustrasi tadi yang disampaikan dari situ, jangan menganggap sesuatu itu sepele. Ya. Walaupun kalimat itu mungkin sederhana. Zakat tidak populer dalam Islam misalnya. Zakat tidak banyak, di hadis ada banyak, di Al-Quran sudah banyak, terus dianggap tidak populer. Ya. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, yang dibasmi pertama itu adalah orang-orang Muslim yang ingkar zakat. Itu diperangi, Pak. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat yang mengaburkan nilai-nilai keimanan itu muncul, itu yang akan merusak. Ya, makanya la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan gampang meremehkan sesuatu, baik itu yang menyangkut nilainya besar, pahalanya besar, atau menyangkut hal yang itu akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya. Maka menjaga lisan itu lebih tinggi nilainya. Apa tulisannya? Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian merangkumnya secara gamblang itu, kita ini diperintah oleh Allah ada kewajiban yang berupa wajib yang itu tidak bisa ditinggalkan. Ada yang kedua sifatnya mustahab, anjuran, yang kemudian dalam fikih disebut sunnah. Ada yang sifatnya ibahah, boleh. Ya, boleh itu berarti dari sanksi mungkin tidak begitu berat, dari pahala mungkin tidak besar. Ini yang terkait dengan perintah. Maka Nabi menyampaikan, tidak melakukan ini bapak lu masalah. Kalau aku memerintahkan terhadap kalian terhadap sesuatu, cuma yang dirahmati Allah, sekarang ada amaliyah yang ringan, yang itu punya nilai besar. Ada dosa yang ringan, tetapi itu bagian dari dosa yang besar. Ya. Dulu ketika kita membahas kitab Ahkamul Janaiz, itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat suatu kuburan, ada menyebutkan di kaki, itu terdengar orang yang disiksa, yang kemudian Rasul menyampaikan, dua orang ini disiksa bukan perkara yang besar, bukan perkara yang itu masuk wilayah akbarul kaba'ir, dosa yang paling besar, tapi perkara-perkara yang sebenarnya sepele. Kenapa dijelaskan oleh Nabi? Orang ini disiksa oleh Allah karena perkara yang tolnya ringan. Satu, tidak bersuci dari kencingnya. Yang kedua, ternyata tidak bisa menjaga lisannya. Kelihatannya ringan, tapi ternyata itu jadi akibat Allah memberikan siksanya di sana. Begitu pula dengan amal soleh kita ini, sekalian. Ya, kita di bulan Ramadan ini semuanya peluang diberikan oleh Allah, waktu diberikan oleh Allah. Ya, senyaman kita berusaha selain memperbaiki diri, mau bermunajat kepada Allah, tentunya juga berusaha beramal. Contoh yang sangat konkret, karena nanti di akhirat itu catatan-catatan amal, ya, catatan-catatan amal kita itu kan dicatat oleh para malaikat, yang itu mungkin dalam catatan yang besar selama usia kita, ditambah amal jariah kita. Jadi kalau kita hidup mungkin 80 atau 90 tahun, mungkin dipotong kapan kita balik.
Anggap aja dalam waktu 60 tahun itu kita sudah terbebani ibadah yang kita tunaikan. Itu catatan-catatan amal itu dicatat oleh malaikat. Yang mencatat adalah malaikat, yang buruk maupun yang baik, ataupun kebaikan atau hal yang bermanfaat bagi kita. Nah, sementara ada catatan yang tidak pernah dilihatkan oleh Allah kepada kita, tapi disampaikan, jadi tidak diperlihatkan. Misalkan catatannya saya, catatannya Pak Iman, catatannya Basim, itu ada masing-masing. Yang itu nanti akan pada hari kiamat, pada yaumul hisab akan dipertanggungjawabkan. Tapi ada catatan yang disampaikan oleh Rasul dalam kalimat yang agak panjang dalam hadis itu. Ada yang namanya bitokoh. Ya, bitokoh itu ya, kalau sekarang mungkin kalau catatan buku yang besar-besar. Kalau bitokoh itu sekarang anggap chipnya, memorinya HP yang kecil. Yang itu yang hanya tahu adalah Allah. Yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan kita murni. Malaikat mencatat sesuatu yang murni yang dari kita. Apa yang kita lakukan dari kebaikan dicatat oleh malaikat. Apa dari keburukan yang kita lakukan juga akan dicatat. Tapi di bitokoh inilah yang nanti akan menentukan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga, atau min ahli neraka. Kenapa ya Ustaz? Malaikat tidak punya hak untuk menghapuskan dosa seseorang. Itu setingkat malaikat. Maka jangan coba-coba kita yang menjadi makhluknya Allah kemudian menetapkan, memvonis ente kalau ikut saya mesti surga, baik kon melu aku kalau swarga. Yang lebih fatal kan ikut organisasi itu mesti swarga, mana tambah? Nggak ada. Yang menjadi manusia diampuni, dimaafkan, ditutup kesalahannya dari dosa-dosanya hanya Allah. Maka bitokoh ini nanti yang akan menentukan. Itu yang megang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat nggak pernah menghapus, tapi Allah yang menghapus. Makanya ya, kalau kemudian ada ayat, ada hadis yang kemudian untuk Allah mengampuni yang banyak, Allah memberikan balasan yang besar, ya, maka disitulah yang punya hak prerogatif hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya Allah. Maka mari event ini yang tinggal anggap aja 20 hari ke depan atau mungkin 19 hari ke depan, kita tidak hanya mengambil yang besar-besar, adalah yang ringan-ringan, yang mungkin tiap hari kita lakukan, tinggal kita istiqomahkan. Nabi kita menyampaikan as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu itu, al-jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat kita sampai Jumat berikutnya, ada Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan yang akan datang, atau Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang sekarang. Yang sekarang nanti sampai yang akan datang. Itu disebut dalam hadis itu mukaffiratul lima baina, akan menutup kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara tenggang waktu itu. Ini berarti Allah menutup kesalahan secara otomatis dengan amal soleh kita. Salat 5 waktu subuh yang kita lakukan, ya, kemudian sampai duhur sampai asar sampai maghrib dan seterusnya. Itu rutinitas itu berpeluang akan menutup kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya
selama dia mampu menjauhi dosa-dosa besar. Termasuk juga qiyamul lail kita, puasa kita, itu akan menutup secara otomatis terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kalau Allah memberikan ampunan terhadap dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu harus bertaubat. Nah ini rutin sudah kita kerjakan. Kita secara otomatis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kitab yang ringkas ya, sederhana sekali kitab ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khair Yusuf dengan judul Al-Ajrul Kabir Al-Amal Yasir. Ya, kitab ini ringan. Kalau ingin yang agak tebal, itu Mukabbirul Dzunub wal Khataya, tebal. Ada sekitar 500 halaman. Kalau yang ringan itu Al-Ajrul Kabir Al-Amal Yasir. Ringan-ringan Pak yang disampaikan. Yang itu menjadi sebenarnya rutinitas kita. Ya. Contoh yang ringan apa di situ? Orang yang misalkan yang pertama bab tentang, karena di situ ada bab terkait dengan ibadah, ya, yang kemudian dari bab ibadah itu juga terkait di sana akidah, ya. Maka di situ ada beberapa hal ringan yang itu kita lakukan. Cuma kadang-kadang kita hanya menyadari bahwa itu adalah bagian ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mungkin bisa kita ambil. Nabi itu menyampaikan sebagaimana yang dituturkan oleh Abi Hurairah. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Terkait apa sebenarnya? Terkait kita berwudu. Terkait kita berwudu. Makanya nanti dalam kaitannya dengan itu kita ingat kenapa Bilal terumpahnya terdengar di surga. Ternyata kebiasaan sahabat Bilal yang sholat 2 rakaat yang kemudian disebut sholat wudu itu yang menyebabkan terumpahnya kedengaran di surga. Kalau kita ini kan mungkin terumpahnya ketinggalan, sak wong-wongi ketinggalan ya, belum masuk surga. Nabi di sana menyampaikan, "Idza tawadda al-abdul muslim," nalikane ya, berwudu seorang muslim. Jadi kalau seseorang muslim sudah berwudu, faghsala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kulli khati'ah, maka segala dosa yang telah dilakukan akibat apa yang ada di depan kita ini, mungkin mata kita karena basuhan dari air wudhu itu, kharaja min wajhi kulli khati'ah, akan keluar walaupun itu nggak bisa lihat. Kita punya dosa ini kan nggak bisa divisualisasikan bentuknya ya apa ya. Kalau itu ada bentuknya ngeri. Mungkin saya profesor nggak konasi, atau mungkin masih dok usah nyanyi-nyanyi. Karena kesalahan kita ditutup oleh Allah. Nah, ketika kita membasuh wajah, itu kesalahan yang kita lakukan. Kharaja berarti keluar dari apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang nadorolah yang kita lakukan dengan penglihatan kita. Ini tiap hari kita lakukan. Jadi kesalahan yang dilakukan dari penglihatannya, ya ma'al mani akhiri keterima. Maksudnya akan menetes bersamaan dengan tetesan akhirnya kita membasuh wajah kita. Ya, hadis ini sebenarnya panjang, cuma kita rangkum aja. Jadi ketika kita berwudu, membasuh muka kita, membasuh tangan kita, membasuh mengusap nanti kepala, termasuk kenapa harus dimasukkan di telinga, karena telinga ini sumber kebaikan dan sumber juga kejahatan. Kemudian membasuh kaki. Di ending hadis itu, semua yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah menyebabkan kharaja, keluar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang
Jadi kalau kita sudah berwudu pada dasarnya, jamaah sekalian, terkait kasih sayang dan ampunan Allah, maka tetesan air bekas wudu kita, ya, itu bagian yang akan menutup kesalahan-kesalahan kita, kata yang hujan, sampai-sampai semuanya keluar, nabi banyak dulu, seakan-akan apa yang kita lakukan itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersih. Tapi sekali lagi kita sampaikan, maka itu adalah bagian kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang beriman. Moga-moga semuanya itu Allah mudahkan kepada kita, meskipun itu ringan dan sudah kita lakukan. Bahkan ditambah hadisnya Imam Ahmad dan Imam Muslim, "Mamikum min ahadin yatawaddu fa yasbirul wudu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat," melainkan futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Hadis ini juga sahih. Berwudu kemudian ditutup dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau lafaz yang hadis itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu lafaz yang di Muslim. Allah membuka pintu-pintu surga yang 8, silahkan masuk melalui pintu mana saja. Ya, ringan dan tiap hari kita lakukan. Tapi enggaklah wudu kita sempurnakan dengan baik. Anggota wudu harus kita basuh semuanya karena akan memiliki pengaruh yang besar. Baik itu Allah akan mengampuni kesalahan kita, Allah juga akan menutup kekurangan-kekurangan dalam perbuatan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memudahkan kita untuk melakukan amal saleh, wabil khusus di bulan Ramadan ini, dan juga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.